Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahlil Qur'an, tahiyatan lissalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik kawan-kawan muhibbil Quran, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, telah bersama kita di podcast Quranic Time. Kali ini kita akan membahas seputar musibah. Telah kita ketahui bahwasannya di tahun 2025 ini, Indonesia telah menerka banyak musibah. Ada tanah longsor, ada banjir, terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Lalu, bagaimana kita sebagai umat muslim menanggapi musibah ini? Saya telah meringkas menjadi 3 hal yang kita harus kerjakan sebagai umat muslim secara umum dan sebagai penyintas. Dan kali ini tidak hanya kita akan membahas terkait musibah, kita juga akan membahas terkait penguatan mental health dalam menghadapi musibah. Maka dari itu telah kita hadirkan bersama kita ahli psikolog dalam penguatan mental, beliau Dr. Asmar Ridwan. Assalamualaikum Bu Dr. Asmar Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, ada 3 hal yang kita harus kerjakan atau kita amalkan dalam menghadapi musibah ini. Yang pertama, kita harus tawakal dan kita harus mengerti bahwasannya musibah ini datang karena kehendak Allah dan semua itu akan kembali kepada Allah. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 156 Allah telah berfirman, "Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan jika kalian menghadapi musibah, maka katakanlah bahwasannya kita itu milik Allah dan kita itu akan kembali kepada Allah. Di dalam surat ini, di banyak tafsir menjelaskan bahwasannya semua harta, semua jiwa kita bahkan itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Harta-harta yang kita punya, saudara kita, orang tua kita, itu akan kembali kepada Allah. Maka kita harus melakukan tawakal. Kita harus bahwasanya musibah ini sebagai hikmah kita untuk selalu bertawakal kepada Allah, selalu untuk berdoa kepada Allah agar menjadi suatu hikmah dan menjadi pembelajaran kita. Yang kedua, kita harus bermuhasabah. Ada beberapa firman Allah yang mengatakan bahwasanya musibah ini terjadi tidak hanya kehendak dari kehendak Allah, akan tetapi juga karena perilaku-perilaku kita di bumi ini, di dunia ini. Di dalam surat Ar-Rum, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydin nas wa ya'fu anhu katsirin." Di dalam surat Ar-Rum ayat 30 ini menerangkan bahwasanya musibah itu terjadi atas ulah manusia dan barang siapa mereka meminta pertolongan dan meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan menggandakan pahalanya. Di dalam muhasabah ini berakar dengan kata hasiba yahsibu, artinya menghitung. Muhasabah itu menghitung perilaku-perilaku kita ke belakang bahwasanya sebagai evaluasi. Bahwasanya perilaku kita perlu dievaluasi agar menjadi baik. Di setiap sebelum tidur, maka kita sebaiknya untuk bermuhasabah untuk hari ini kita sudah beramal baik atau beramal buruk. Dan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabas aydin nas." Dan kerusakan itu telah terjadi di dalam daratan dan lautan itu atas perbuatan manusia. Maka kita bisa melihat sendiri penggundulan hutan, pengerusakan ekosistem di lautan, itu terjadi dan menjadikan musibah kepada manusia. Maka kita harus bermuhasabah. Yang ketiga adalah ta'awun. Ta'awun ini saling membantu. Di dalam sunnah, dalam hadis, Rasul pernah bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da." Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Jika bangunan itu rusak, maka hancurlah semuanya. Maka di dalam hadis ini menerangkan kita harus saling menolong, saling menguatkan terhadap para penyintas yang ada di Sumatera dan Aceh. Ini suatu himbauan kita sebagai seorang mukmin untuk menguatkan teman-teman kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait penguatan mental health dalam menghadapi musibah, terutama bagi penyintas yang terdampak musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Baik, Bu Asmar, eh, para muhibbil Quran, para pemirsa muhibbil Quran yang dirahmati Allah ini, mereka kebanyakan dari generasi Gen Z. Gen Z ini juga terkenal, mereka sangat mementingkan dan sangat mengkhususkan terkait mental health. Maka di sini juga ada beberapa pertanyaan yang titipan dari mereka untuk sebagai pemantik. Pertanyaan yang pertama, Bu Asmar, mengenal mental health atau kesehatan mental health sangat penting bagi kehidupan kita. Bagaimana Islam mencontohkan cara menjaga kesehatan mental health? Monggo, Bu Asmar. Baik, terima kasih Ustadz Hiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kepada para sahabat Quran Muhibbil Quran, Time, pecinta pecinta Muhibbil Quran ya di acara atau channel Quran Time kali Quran ini Time. ya, Ustadz Hiban. Kita membahas tentang kesehatan mental bagi penyintas bencana alam ya yang berada di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh. Nah, kita maknai dulu kesehatan mental itu apa? Karena memang Gen Z itu interest terhadap kesehatan mental Ya, sekarang betul. ya gitu. Nah, kesehatan mental itu adalah suatu keadaan kesejahteraan di mana setiap individu itu menyadari potensi dirinya gitu ya, serta dia itu dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dan dia juga dapat bekerja secara produktif dan juga bermanfaat bagi komunitasnya, juga dia bisa memberikan kontribusi ya kepada komunitasnya walaupun dalam keadaan kondisi-kondisi di mana dia harus bisa bertahan ya, bertahan hidup gitu di dalam atau di tengah-tengah bencana yang menerpa. Nah, itu dulu makna kesehatan mental. Kemudian tadi Ustadz Iban menyampaikan bahwa eh, generasi Gen Z yang sekarang menyadari tentang kesehatan mental itu bagaimana caranya atau Islam memandang kesehatan mental itu ya gitu. Nah, Islam itu melalui Al-Qur'an ya, Allah berfirman tentu di dalam surat Al-Baqarah. Kalau tadi Ustaz Hiban menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 ya, Nah, tentang katakanlah ketika kita ditimpa musibah, katakanlah innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Nah, tetapi sebenarnya di ayat sebelumnya itu di ayat 153 sama di surat Al-Baqarah ya. Nah, Allah menyampaikan bahwa wahai orang-orang yang beriman gitu ya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, gitu. Jadi sambungan sebenarnya itu dulu baru katakanlah. Jadi Allah tuh sudah ini nih menjaga nih kalau nanti terjadi musibah dan sebagainya katakan itu, tetapi diawali dengan kita harus selalu sabar dan sholat gitu ya. Jadi Allah menyampaikan itu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar dan apa tadi yang selalu ketika ditimpa apapun, ditimpa musibah, dia tetap mendirikan sholat, tidak berputus asa. Karena banyak kan orang-orang yang ketika ditimpa musibah, dia merasa
Allah itu nggak adil gitu kan. Iya, Nah, kalau sudah, dia mengatakan bahwa Allah itu nggak adil, kenapa ya aku ditimpa musibah, aku ditimpa bencana, kenapa ya ujian hidupku berat, kenapa ya aku jadi menderita begini-begini dan macam-macam. Akhirnya larinya kemana? Ke kufur gitu kan. Akhirnya dia nggak mendirikan sholat gitu kan. Nah, jadi, di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 itu jelas bahwa, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah, dengan sabar dan baik, sholat." Nah, itu kuncinya. Jadi, eee, ayat ini menekankan atau, memberi makna bahwa kesabaran itu adalah jalan mendapatkan pertolongan dari Allah, gitu. Nah, itu kunci kekuatan ya, kunci kekuatan, mental kita saat kita menghadapi ujian maupun, cobaan di dalam kehidupan. Nah, itu. Nah, eee dari ayat itu bisa dikembangkan, sabar itu bagaimana kan gitu kan. baik, Nah, sabar itu bagaimana kan, sabar ya kadang-kadang kan kita selalu menyampaikan kepada orang yang terkena musibah, ya kan, terkena bencana, sabar ya." Sabar itu yang bagaimana kan gitu kan. Ya pertama ya tetap itu tadi hablum minallahnya ya tetap, mendirikan sholat, meminta pertolongan kepada Allah gitu, dengan keadaan seperti itu kan kita tentu semakin khusyuk, semakin dekat kepada Allah kan gitu. Karena apa, apa yang nggak mungkin bagi Allah ya, tadinya semuanya serba ada, kalau kita lihat, di Aceh itu ya, betapa luar biasanya ya, bencana itu ya, dari ada rumah, permanen sekalipun itu sampai, hancur, hancur gitu ya, hancur terbawa air gitu ya. Nah itu, walaupun dilatar belakangi dengan, adanya penggundulan hutan, adanya campur tangan manusia yang, artinya membuat kerusakan ya, terhadap, di muka bumi ini sehingga terjadilah bencana itu. Tetapi semua itu juga karena, izin Allah juga ya gitu, baik, sehingga terjadi bencana itu. betul, Nah maka, sekali lagi kita kembali kepada Allah gitu kan. Nah, tentu kita harus ada, bagaimana praktek kesabaran itu kita, lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita ditimpa bencana. Tentu pertama kali kita, eee, introspeksi diri, tidak menyalahkan orang lain saja, tetapi bagaimana kita, introspeksinya itu kembali mendekatkan diri kepada Allah, salah satu itu dulu gitu. Karena kita ini semua milik Allah gitu. Nah, kalau sudah kita ini semua milik Allah, kita punya prinsip atau berpandangan bahwa kita ini milik Allah, apapun yang kita punya itu juga semuanya milik Allah gitu kan. Jadi mau, kembali diambil oleh Allah, apapun itu kita tadi tadi yang, Ustaz Ridwan katakan tawakal. tawakal, Kita tentu sudah pasrah gitu, terserah Allah, Allah mau buat apa ke kita kan, kita baik, juga milik Allah kan gitu kan. Tentu kalau kita sudah berpasrah gitu, apa yang tertimpa itu tidak akan membuat kita menjadi sakit. Nah ini, jadi kembali kepada rasa sakit tadi, ya jadi sabar terhadap penderitaan atau rasa sakit yang kita alami. Nah, semakin dekat kepada Allah, kemudian, terus, kita, mungkin, bersabarnya bagaimana, ya tidak marah, kemudian, kita, melakukan itu tadi ya, mungkin lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian memanfaatkan, apa yang masih kita miliki gitu. Kita udah nggak miliki apa-apa, harta benda sudah habis gitu, rumah, sudah tenggelam, nggak ada lagi gitu, bahkan kampungnya aja udah nggak terlihat gitu ya Saribannya, tapi apa yang masih bisa kita miliki? Nah, secara fisik kita miliki nih kan, kita masih memiliki tangan kita, masih memiliki, kaki kita, masih memiliki organ-organ, tubuh kita yang masih kita bisa manfaatkan untuk kita, bagaimana bisa kuat, di dalam situasi kondisi yang, kita alami, kita tetap bisa memberdayakan, atau kita percaya pada organisme yang Allah titipkan kepada kita, yaitu apa? Tubuh kita, fisik kita. Kita bisa melakukan sesuatu yang tadi di awal, kita bisa produktif, tetap produktif. Nah itu ya, eee jadi bersabarnya itu tidak hanya diam bersabar nggak ngapa-ngapain, bukan. Tetapi sabar itu
Pertama kali adalah menerima. Bener bener. Nah, menerima. Jadi kalau kita sudah menerima, keadaan ini dan kembali lagi tadi, selain menerima tentu, eee, punya pandangan, punya prinsip bahwa semua ini, bahkan diri kita sendiri pun ini adalah milik Allah. Apapun yang kita punya itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita nggak menggenggam gini kan manusia itu kan sifatnya egonya luar biasa ya terkait dengan, apa yang dimiliki itu kan kadang-kadang sangat menggenggam ya, sehingga ketika itu hilang gitu tuh rasanya sakitnya luar biasa. Tapi kalau kita menganggap bahwa memang memang sebenarnya harus begitu kan gitu, apa Iya, yang kita miliki apapun itu bahkan diri kita itu milik Allah. Jadi kita, eee, enjoy aja gitu kan, ya nggak masalah gitu ya. sudah punya prinsip soal Kalau punya prinsip itu gitu ya nggak apa-apa gitu ya, harta benda diambil oleh Allah ya karena memang waktu kita lahir pun kita dalam keadaan kita nggak bawa apa-apa gitu ya, kita lahir dalam keadaan telanjang. Jadi kalau kita kembali ke sana dan kita juga pulang kembali nggak bawa apa-apa, hanya balut oleh ditutupi oleh kain kafan, pasti kita nggak merasa, sakit, nggak merasa berat. Nah, disitulah yang perlu kita, masukkan di dalam proses bagaimana sabar itu kita apa ya, aplikasikan di dalam kehidupan kita, itu kita jadikan, prinsipnya. Dengan catatan, eee, bahwa kita tetap percaya pada organisme kita dan Allah titipkan ini, apa yang kita bisa lakukan sebagai, perbuatan baik kita di dalam pertama tentu menolong diri kita sendiri dan juga bisa kita menolong, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah itu, makna kesabaran ketika kita menghadapi, ujian gitu. Ujian ataupun, cobaan. Nah itu, Ustadz Liban yang terima perlu kasih ditanamkan, kepada, apa ya, para mmm, penyintas para korban penyintas, bencana gitu. bencana Tidak hanya para penyintas ya, bagi semua ya, bagi seluruh semua, manusia sebaiknya seperti itu, apa, prinsipnya gitu ya, prinsipnya untuk prinsipnya gitu. Agar menguatkan ketika iya, agar ketika kita, kehilangan apapun gitu ya, kita nggak merasa kehilangan, ya memang, kita cuma dipinjami sebentar aja sih kan gitu kan. Nah itu, kita cuma dipinjami sebentar aja, ya udah nggak apa-apa diambil diambil lagi oleh Allah dengan cara-caranya Allah ya terserah aja, tapi kan kita juga harus diberikan, pemikiran, diberikan organisme kita ini untuk menjaga apa yang Allah titipkan. Tetap itu prinsipnya juga harus ada gitu, jangan sabar kemudian, terserah Allah tapi nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain, nggak menjaga, itu juga nggak benar kan gitu. Nah itu jadi itu prinsip-prinsipnya yang harus dijaga. terima kasih Bu Asma. Untuk pertanyaan yang kedua, tips apa yang bisa diberikan kepada penyintas bencana agar kesehatan mental mereka tetap terjaga? Karena bagi penyintas ini pasti sudah mempunyai trauma, maka trauma ini bagaimana cara mengatasinya? Ya, monggo Bu Asma. Iya, jadi begini, sebelum kita masuk kepada tips ya tadi ya, kita harus tahu dulu tanda-tanda bahwa kesehatan mental kita udah mulai terganggu nih gitu. Nah, tanda-tanda umum yang perlu kita, identifikasi, dalam diri kita pertama adalah tanda-tanda emosi. Tanda-tanda emosi dan tanda-tanda perasaan gitu ya. Misalnya, oh sedih berkepanjangan gitu ya, kemudian cemas yang berlebihan gitu ya, gelisah terus selalu merasa takut tanpa sebab gitu, kemudian juga mudah marah, mudah tersinggung. Nah itu tadi menyangkut kesabaran ya, jadi kalau kita tadi tetap sabar dan sholat, pasti kita nggak mudah marah gitu. Mmm, Karena dalam situasi bencana salah satu tanda, emosional ya di dalam, eee orang yang terganggu kesehatan mentalnya itu mudah marah gitu. mmm, Mudah marah, kemudian mudah tersinggung gitu ya, kemudian emosi nggak stabil. Jadi maka pentingnya kesabaran, sabar tuh di situ gitu. Sabar nggak marah gitu, sabar nggak tersinggung gitu, sabar, tidak emosi, sabar, nggak cemas gitu kan. Karena cemas kan tentu memikirkan hal-hal yang besok gimana ya rumahku udah nggak ada lagi, besok gimana ya, pekerjaanku nih nggak ada, besok gimana ya, kan begitu kan, itu iya, kan pasti cemas pasti gitu. cemas. Nah maka kalau tadi lagi kembali lagi kepada, eee,
surat Al-Baqarah ayat 153 ditambah dengan surah Al-Baqarah ayat 156, itu insya Allah gejala-gejala kesehatan mental yang mulai tadi terganggu itu akan, pelan-pelan akan hilang ya gitu, karena, dirilis gitu ya. mmm, Nah kemudian, kehilangan minat ya dan kehilangan semangat, tentu kalau, kesehatan mental tetap terjaga itu, minatnya tetap ada gitu. Ketika kita melihat orang juga, aku nggak sendiri kan ketimpa bencana ini gitu kan, aku kan, lihat tuh banyak orang gitu ya, maka, bagaimana kita bangkitkan semangat kita untuk kita bisa menolong orang lain gitu. Dengan demikian tentu, kita menjadi lebih, produktif dan, apa ya, memanfaatkan, apa yang tersisa pada diri kita terkait dengan organisme kita. Nah kemudian, kadang-kadang merasa nggak berharga gitu ya, kemudian putus asa gitu kan, kemudian, kadang-kadang juga merasa, bersalah nih yang berlebihan. Mungkin bagi penyintas yang masih berada di Jogja ya, kan mereka nggak sempat pulang ya ketika bencana terjadi, karena itu semuanya kan, bencana itu kan nggak bisa, direncanakan oleh manusia kan, manusia. gitu. "Oh nanti aja ditunda bencananya kalau aku sudah pulang kampung," atau "nanti aja kalau rencananya," kan nggak mungkin begitu, tiba-tiba aja datang gitu kan. Jadi, bagi penyintas yang ada di, Yogyakarta yang, rumahnya di Sumatera, di Aceh, dan, nggak bisa pulang misalnya, mungkin ada perasaan bersalah gitu ya, "Kenapa ya aku dalam situasi gini mau pulang tapi, nggak bisa pulang," gitu. Tapi dia mau pulang juga, karena fasilitas dan sebagainya, apa ya, sudah sangat terbatas gitu kan, dia juga nggak tahu nih caranya gimana gitu. Jadi ada perasaan-perasaan bersalah yang berlebihan itu juga, tanda-tanda bahwa, kesehatan mental mulai terganggu. Kemudian merasa, muncul rasa takut yang berlebihan atau kadang panik gitu ya. Panik, "Gimana keluargaku di sana?" Ya awal-awal itu kan, terputus kontaknya ya Iya, karena, listrik mati, kemudian juga mungkin sinyal handphone, atau juga, handphonenya hilang dan sebagainya. Jadi ada kepanikan-kepanikan yang berlebihan dan muncul rasa takut, "Gimana ya, orang tuaku di sana, gimana saudaraku?" Gitu-gitu ya, seperti itu, pasti itu ada gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu berarti itu juga, tanda-tanda bahwa kesehatan mentalnya mulai terganggu. Itu tanda-tanda umum yang perlu diidentifikasi gitu. Nah, kemudian, tanda-tanda, pikiran gitu ya, tanda-tanda pikiran itu sering teringat gitu ya, teringat kejadian yang, traumatis gitu. Mungkin bagi penyintas yang, berada di sana gitu, yang berada di Aceh, di Sumatera mungkin, terjadi mimpi buruk gitu ya, kemudian, terus, susah untuk berkonsentrasi gitu kan, susah juga untuk mengambil keputusan gitu. Terus, merasa, pikiran tuh merasa apa ya, penuh gitu ya di sini ya, penuh gitu. Kemudian kadang-kadang dia kacau, kadang-kadang kosong, blank kayak gitu. Itu tanda-tandanya bahwa, dia sudah terkena, terganggu kesehatan mentalnya gitu. Terus kadang-kadang, muncul pikiran-pikiran yang, nyerah gitu ya, nyerah, kemudian merasa hidupnya nggak berarti dan akhirnya kalau sudah seperti ini tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Ya udah diam aja pasif gitu, padahal kan kalau mental yang sehat itu harus produktif kan gitu, harus tetap aktif gitu, walaupun di tengah-tengah bencana gitu kan. Kemudian tanda-tanda perilaku, tadi kan di awal tanda-tanda emosi ya, Sariban, kemudian tanda-tanda pikiran, kemudian tanda-tanda perilaku. Ini biasanya menarik diri dari lingkungan. Kalau, mungkin bagi penyintas, mungkin merasa nafsu makannya jadi menurun drastis atau nggak selera makan atau justru berlebihan gitu, itu juga tanda-tanda perilaku ya. Kemudian mengabaikan kebersihan diri gitu kan, dan tanggung jawab. Mungkin kalau yang bagi penyintas di sini, eee di kamar terus sendirian, bingung mau ngapain, nggak tahu gitu kan, akhirnya perilakunya tiduran terus seharian, itu juga salah satu tanda-tanda perilaku yang, mengarah kepada, mentalnya mulai terganggu. Atau bagi yang dia mulai sudah merokok ya, nah itu konsumsi rokoknya bertambah gitu kan, tambah, kemudian atau juga dia menjadi pengguna alkohol atau perilaku-perilaku, pelarian lainnya yang,
apa ya, dalam tanda kutip perilakunya nggak sehat sih sebenarnya gitu ya. Nah ini tanda-tanda bahwa, dia sudah mulai terganggu kesehatan mentalnya. Atau menjadi lebih pendiam daripada biasanya gitu ya, tadinya itu dia, aktif, tadinya dia ceria, tiba-tiba kok jadi pendiam, atau malah sebaliknya jadi agresif gitu. Nah itu juga salah satu tanda. Misalnya gampang marah, gampang tiba-tiba jadi reaktif sama temannya gitu, itu juga, tanda-tanda gitu. Jadi tanda-tanda ini enggak berdiri sendiri ya, perilaku aja, tapi juga, perilakunya begitu, emosi juga saling ada kaitan satu sama lain. Jadi pikiran, perasaan, dan perilaku itu jadi jadi satu Mhm. kesatuan yang tampak itu menjadi sebagai gejala-gejala umum, bagi kesehatan, mental seseorang gitu. Nah, ada tanda-tanda lain, tanda-tanda fisik yaitu, kita katakan, sebagai psikosomatis ya. Jadi orang-orang yang, kesehatan mentalnya terganggu itu, ada gejala-gejala psikosomatis yang muncul, misalnya sakit kepala gitu. Kalau sudah traumanya berat biasanya dia, sesak ya, sesak napas, walaupun sebenarnya nggak masalah dengan paru-parunya gitu, tapi sesak gitu. Nyeri dada, kemudian, lemas gitu ya, lemas, berkepanjangan gitu ya, kakinya kok lemes, nggak ada tenaga gitu ya, kemudian jantungnya berdebar-debar, tanpa sebab gitu kan, kemudian mudah lelah gitu, tubuhnya terasa berat gitu, salah satu, salah 2, atau juga salah 3 di antara ini itu berarti sudah tanda-tanda psikosomatis yang perlu apa ya, disembuhkan gitu. Kemudian mual gitu ya, sakit perut gitu, atau gangguan-gangguan pencernaan yang mungkin karena stres ya, gitu. Itu tanda-tanda, fisik psikosomatis gitu. Nah, eee, khususnya bagi, penyintas bencana, pasti, penyintas bencana alam mengalami yang namanya trauma ya. Trauma itu pasti gitu. Kemudian ada duka yang mendalam gitu ya, apalagi kalau misalnya, kampungnya sudah nggak ada, kemudian rumahnya nggak ada, kemudian ditambah lagi orang tuanya nggak ada, saudaranya nggak ada. Ini kan duka yang mendalam ya gitu. Rasa takut yang berlebihan, aku jadi hidup sendiri atau aku nggak punya saudara lagi gitu kan. Nah, ini akan muncul rasa takut yang mendalam, yang berlebihan. Kemudian juga kecemasan akan, bencana itu terulang lagi karena di beberapa tempat, di beberapa wilayah itu kan ada, bencana susulan ya sehingga, ini kecemasan pasti akan muncul-muncul terus gitu. Nah, kemudian kehilangan makna dan juga, kehilangan harapan hidup karena orang-orang yang ada di sekelilingnya, di lingkungannya itu juga, mungkin sudah nggak ada karena yang kemarin meninggal saja banyak ya dan Mhm. yang hilang itu belum terdata kan berapa jumlahnya gitu. Jadi sehingga, mungkin-mungkin saja, para penyintas ini, masih sampai sekarang itu belum menemukan, keluarganya di mana gitu kan sudah, eee, sa hampir sudah 1 bulan lebih ya karena kan, lebih kurang kira-kira tanggal 27 November ya? November. 27 November, sekarang sudah masuk Januari, berarti sudah 1 bulan lebih terjadi, pasca bencana ya. Tetapi mungkin, masih ada, keluarga yang belum ditemukan. Nah ini kan tentu ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, pasti kan muncul rasa, apa ya, Eee, menjadi, kayaknya harapan hidup kita jadi, apa ya, enggak berbeda Beda. dengan, apa ya, dengan sebelumnya gitu ketika kita masih memiliki, orang-orang yang kita sayangi, yang orang-orang yang kita cintai. Nah eee, itu yang perlu kita, identifikasi ya terutama ini bagi penyintas. Nah, kapan perlu waspada serius gitu ya? Artinya kalau misalnya gejala-gejala yang tadi saya sampaikan itu, oh ada nih, ada diri penyintas tuh harus terus mau ngapain gitu, terus bagaimana kan gitu ya Sadiban ya. Kalau gejala-gejala ini berlangsung selama lebih dari 2 minggu, maka ya harusnya hubungi, profesional ya supaya tidak berlanjut gitu. Karena gejala itu akan semakin, berat, kemudian juga semakin mengganggu aktivitas-aktivitas sehari-hari tentunya. Dan, jika, sudah tidak mampu menjalankan, peran normalnya, maka, ya perlu datang ke profesional ya, ke ahlinya untuk mendapatkan bantuan-bantuan agar, trauma-traumanya bisa bisa hilang gitu dan bisa hidup, normal kembali.
Nah, sampai dengan kadang-kadang dia kalau sudah muncul pikiran-pikiran menyakiti, diri ya dan putus asa, ekstrim itu juga perlu waspada serius dan akhir-akhir ini kan kita juga mendapatkan berita banyak orang mengalami apa, bunuh diri ya. Bunuh diri. Nah, gantung gantung diri, bunuh diri dengan cara-cara, menggantung diri itu dalam 1 minggu ini ada beberapa kasus kan dari beberapa daerah ya, dari Kebumen yang satu keluarga istri, ibu dan anak-anaknya bunuh Mhm, diri gitu kan. Kemudian, kemarin di Delingo juga di Gunung Kidul juga mendengar berita bahwa ada, anak muda, yang juga mati gantung diri di objek wisata gitu kan. Nah ini kenapa, mereka mengalami atau melakukan itu, pasti kesehatan mentalnya sudah terganggu gitu ya, sudah sampai depresi berat karena sudah sampai, menyakiti diri sendiri dan juga sudah putus asa. Nah itu, maka bagi penyintas khususnya, ini kita perlu ya, ada tips menjaga kesehatan mental. Tetapi sebelum, saya sampaikan tips ini, nah kita, Pondok Pesantren Suluh Melayu Madani, ini melayani trauma healing bagi mahasiswa penyintas, bencana, khususnya bencana Sumatera dan Aceh yang berada di Yogyakarta. Yogyakarta ya. Dan, kami, Pondok Pesantren Suluh Melayu Madani juga membuka program tahfizul Quran khususnya bagi santri penyintas. Jadi Mhm, kita membuka ya Ustadz Hiban ya, kita untuk membuka, program khusus tahfizul Quran, bagi penyintas yang berada di Yogyakarta, Yogyakarta, yang mereka nggak bisa pulang ke ke rumahnya. kampungnya, ke Mmm, rumahnya gitu ya, tapi mereka masih berada di Yogyakarta. Yogyakarta. Apalagi ini kan musim liburan ya, Ya, libur kampus, libur, ujian libur akhir semester akhir ya, semesteran. libur semesteran gitu kan. Jadi, nggak bisa pulang. Nah kita, kami Pondok Pesantren Suluh Melayu Madani membuka program ini dan, silahkan untuk mendaftarkan diri ke Pondok Pesantren Suluh Melayu Madani. Nah, untuk pendaftaran trauma healing dan juga pendaftaran bagi santri penyintas, bisa menghubungi, atau melalui Mbak Riana di nomor handphone 0811, 28599995 Nah, dan juga bisa melalui nanti Ustadz Hiban ya, ya bisa gitu. melalui saya Ya. dengan nomor 0819 3600 6386. Iya, baik. Nah, itu barangkali, peluang yang bisa kita berikan ya, agar kita, bisa berkontribusi terhadap, para penyintas ya, Betul, Ustadz Hiban ya. Nah sekarang, tips-tips, bagaimana menjaga kesehatan mental ya, bagi penyintas bencana yang, masih berada di Yogyakarta atau juga, penyintas bencana yang ada di, Sumatera Sumatera. dan ada di Aceh. Nah, pertama kali, terima aja, terima dan akui perasaan itu. Jadi kembali lagi tadi terima itu adalah juga salah satu bentuk sabar dan sholat, Sholat. ya. Jadi, terima, akui perasaan gitu ya. Jadi sedih itu tadi wajar ya, takut itu wajar, marah itu wajar, bingung setelah bencana itu wajar gitu. Tapi, jangan sampai memendam gitu ya, memendam emosi kemudian, eee boleh menangis ya menangis gitu ya untuk, katarsis ya, untuk melepaskan, perasaan yang tertekan itu boleh menangis gitu ya. Jadi itu bukan tanda lemah yang menangis itu, tetapi itu juga bagian dari katarsis agar tidak karena kalau orang menahan nangis di sini bisa sesak kan ya, bisa sesak gitu. Jadi nangis aja biar, biar lega gitu ya, di dadanya biar lega gitu. Nah ini, kemudian yang kedua, jangan memendam sendiri gitu ya. Jadi maka kita perlu punya teman, perlu punya sahabat untuk kita bisa cerita ya, kepada teman apa yang kita rasakan gitu. Ceritalah gitu ya, atau yang bagi yang masih punya keluarga, di sana gitu bisa telepon di sini itu keadaan di sana bagaimana dan sebagainya gitu ya. Ketika kita tahu keadaannya, kita bisa memberikan support ya, dukungan-dukungan terkait dengan dukungan psikologis gitu. Nah, kemudian kita di sini juga, eee, apa ya, Ustadz Hiban ya, menerima Mhm, curhatan ya, iya, untuk, penyintas ya. Jadi jangan pendam sendiri, tapi, kami di sini di Trauma Healing Center khususnya Pondok Pesantren Suluh Melayu Madani, menerima, bagi penyintas untuk nanti bisa curhat, bisa konsultasi gitu ya. konsultasi kesehatan Konsultasi mental. ya, terkait dengan, mental health. Kemudian tentu berbagi cerita,
supaya beban yang dirasakan di dada, apa ya, di pikiran itu bisa, segera, apa, teratasi gitu ya, Teratasi. tidak menjadi suatu beban lagi gitu. Kemudian, jaga rutinitas, harian. Jadi tetap, melakukan aktivitas ya karena, eee kita masih, tubuh kita kan masih ini nih, masih utuh gitu kan. Iya, yang hilang cuma, materi ya, Iya, rumah, kemudian, mungkin ada saudara, tapi kita secara pribadi masih masih, apa ya, masih bisa kita melakukan aktivitas-aktivitas. Jadi aktivitas rutinitas kita harus kita tetap jaga. Nah, kemudian, rutinitas-rutinitas yang juga mungkin, membantu mengembalikan rasa aman dan juga, apa ya, kendali hidup kendali kita itu hidup. perlu kita, lakukan gitu. Jadi contoh, eee, jangan tidur terus seharian di kamar karena mungkin rasa sedih yang berkepanjangan, itu Iya, dihindari gitu. Jadi tetap melakukan aktivitas gitu. Kemudian, tetap terhubung ya dengan orang lain, ya jadi jangan, mengisolasi diri karena aku ini udah nggak punya siapa-siapa, akhirnya mengisolasi diri gitu ya, merasa, nggak punya apa-apa lagi gitu, itu dihindari gitu ya. Nah, kemudian, ikuti kegiatan-kegiatan mungkin, di kampus-kampus ada kegiatan-kegiatan, untuk, trauma healing ya. Jadi, apa, terapi-terapi atau, eee, komunitas-komunitas, apa, kita ikuti yang tapi yang, sifatnya, apa ya, eee, produktif, yang sifatnya positif gitu ya. Jangan komunitas-komunitas pelarian yang misalnya nih, karena banyak juga nih anak-anak muda yang mungkin dia nggak tahu kemana pelariannya, akhirnya karena temannya yang, pelariannya nggak baik, dia ikut kepada temannya yang juga pelariannya nggak baik gitu ya. Misalnya, jadi minum alkohol atau karena juga saya punya klien, dia nggak bisa beli obat, penenang ya, karena obat penenang itu kan mahal ya, gitu kan. Jadi, dia akhirnya minum obat batuk, setiap hari minum mhm, obat batuk dan dosisnya itu, lebih gitu ya. Untuk apa? Untuk ketika dia minum obat padahal dia nggak batuk gitu, tapi minum obat batuk gitu, itu ada seperti itu gitu. Sehingga supaya apa? Supaya dia merasa terus ngantuk aja, terus tidur gitu, terus, kayak hilang aja pikiran-pikiran, overthinking, pikiran-pikiran negatif tentang hal-hal yang membuat dia trauma gitu, itu juga pengalihan yang nggak baik gitu kan, mmm, itu contoh-contohnya begitu gitu ya. Jadi maka tetap terhubung dengan orang lain. Nah kemudian, rawat tubuh, rawat, jiwanya gitu ya. Jadi rawat tubuh itu dengan cara apa? Ya makanlah gitu. Kadang-kadang kan ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, ketika kita mendapatkan berita yang nggak enak gitu ya, itu kan kadang-kadang, eee, selera makan kita juga terganggu ya, Ustaz iya, Iban ya gitu. Jadi coba, makan tetap dijaga, cukup minum air putih cukup gitu ya, istirahat yang cukup gitu. Jadi rutinitas hari-hari itu tetap tetap terjaga gitu. Nah, lakukan aktivitas-aktivitas, fisik yang fisik, ringan. Kadang-kadang kan yang namanya kita dalam keadaan tertimpa bencana itu, tanpa, kita nggak tahu kok tiba-tiba kita lemas aja ya gitu kan. Tiba-tiba kok kita gampang lelah ya, maka, kita nggak bisa menuntut tubuh kita ini untuk, bekerja seperti semula gitu kan, sebelum-sebelumnya. Mungkin kita dimulai dengan, melakukan aktivitas fisik yang ringan-ringan gitu, jalan, santai, peregangan, kayak gitu ya, seperti itu. Yang mudah-mudah lah gitu, paling pelan-pelan pelan-pelan nanti, ketika traumanya hilang, pastikan, gejala-gejala yang muncul, fisik tadi akan, hilang dan berkurang dan hilang gitu. Nah, kemudian ini yang penting juga, ya batasi, paparan, terkait dengan berita bencana. Ini kan kadang sering ya jadi, menakutkan gitu ya, Mas, ya, gitu, paparan iya, berita ini begini begitu, ada yang beritanya, kondisinya tidak, seperti separah yang diberitakan, kondisinya, oh ternyata parah dan sebagainya gitu. Jadi kita hindari paparan-paparan yang terkait dengan, eee, berita-berita yang membuat kita tuh jadi apa ya, jadi cemas, iya, jadi trauma, jadi takut gitu. Nah, kembali lagi tadi ke surah Al-Baqarah tadi ayat 156, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," gitu ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya nggak cemas dan, terjaga dari trauma ya, supaya itu, kita menjaga kesehatan mental kita itu paling penting.
Kemudian, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam surah Al-Baqarah 53 tadi kan, 153 tadi kan sabar dan sholat. Nah, jadi dengan sholat itu, tentu ketika kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, bencana, atau apapun itu yang membuat kita itu ternyata kita tuh nggak ada apa-apanya, maka sebenarnya kita seharusnya semakin dekat kepada Mhm. Allah. Maka ketika kita mulai semakin dekat dengan Allah, itu kan tandanya Allah tuh sayang sama kita ya. Tandanya, "Ayo ayo, ayo balik," gitu kan kira-kira gitu. Kalau orang tua itu kan kita dekat ke orang tua tandanya, itu kita udah jauh kemana mana nggak belum tahu orang tua, "Ayo pulang pulang pulang," itu tandanya orang tua Mhm. sayang ke Saya kita gitu ya, seperti itu. Nah jadi, bagaimana kita, berpikir positif gitu menghadapi peristiwa dan ujian itu gitu. Jadi sebenarnya dalam hidup itu, dalam pikiran kita, semua peristiwa apapun itu bersifat netral sebenarnya. Jadi yang membuat peristiwa itu menjadi, negatif, ya menjadi positif itu tergantung bagaimana pikiran kita, eee, me me apa ya, eee, mempersepsikan peristiwa itu. Sehingga ketika persepsi kita negatif terhadap, peristiwa itu, maka emosi kita jadi negatif gitu. Maka bagaimana pikiran kita merespon peristiwa itu kalau dia negatif, maka emosi kita negatif, perilaku kita jadi negatif. Tapi kalau kita, eee, persepsikan, kita, dengan cara yang positif gitu, posisi. membaca peristiwa itu gitu, maka, pikiran kita tetap jadi positif dan juga, emosi kita tetap positif gitu. Jadi peristiwa itu jadi sebenarnya, bersifat netral. Jadi Betul. bagaimana kita mensikapi gitu. Nah, maka pentingnya tentu kita mendekatkan diri kepada Allah gitu ya dengan sholat ya tidak cukup hanya sholat 5 waktu pastinya ya Ustaz Iban ya. Betul. Ya Saya sholatnya setuju. ditambah ya, sholat witir, sholat, rawatibnya ditambah, kemudian ditambah duha, ditambah tahajud, apapun lah ya gitu ya, sholat-sholat sunat itu ya dikerjakan supaya, menambah apalagi kalau tahajud itu kan rasanya, ya Allah di tengah-tengah, tengah malam yang sepi, yang senyap gitu ya kita, eee, berhadapan menghadap Allah, berbicara kepada Allah, bertanya kepada Allah, memohon kepada Allah dan sebagainya gitu. Penuh dengan rasa khusyuk gitu kan, ketimbang kadang-kadang kalau kita sholat di siang-siang hari gitu, di mana aktivitas kita banyak, kadang-kadang kekhusyukannya kan agak terganggu ya, Betul ya betul. gitu. Nah ini, jadi, berdoa gitu, kemudian ditambah dengan, mungkin membaca Al-Qur'annya ditambah, nah ya apalagi nanti ya para penyintas kan kita buka nih Nah, program program khusus santri penyintas ya. Nah nanti, programnya itu kan, lebih fokus pada tahfiz Quran, nanti kita tambah dengan trauma healing, kita tambah dengan bagaimana, materi-materi pengembangan diri gitu kan. Jadi ada di sini, tidak hanya tahfiz Quran tetapi ada, materi-materi lain, materi-materi pendukung ya Ustadz Hiban ya, betul. terkait juga tentang apa tadi, Kewirausahaan, kewirausahaan, terus ada lagi, digital marketing. digital marketing. Jadi, itu membuat, para penyintas juga semakin berdaya guna kan, tidak hanya produktif tapi dia juga bagaimana dia bisa berdaya dan juga bisa mengembangkan Mengembangkan diri. dirinya. Iya dan, dengan, semakin berdaya kan ya, dan tentu semakin sejahtera kan gitu kan. Jadi, tidak hanya menambah atau hafal, menambah hafalan, tapi dia bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah dia, dapatkan di, pesantren Sulung Lain Madani dengan di dalam kehidupannya Sehari-hari. sehari-hari gitu. Nah, kemudian fokus pada hal-hal yang, kecil yang bisa dilakukan, yaitu tadi satu hari, 1 langkah apa yang bisa dilakukan. Hari ini apa yang bisa dilakukan, besok ditambah lagi. Nah, ini tentunya terkait dengan, memperbaiki diri terus-menerus ya. Kemudian lakukan juga ikuti kegiatan-kegiatan psikososial ya, atau dukungan-dukungan kelompok gitu. Nanti kalau misalnya sudah banyak yang mendaftar terkait dengan trauma healing ya, nah nanti, mungkin ada komunitasnya nih. Jadi misal ada 10 orang nih yang mendaftar, menjadi santri penyintas, maka 10 orang itu kan menjadi komunitas ya, Terus baru. komunitas trauma healing kan. Nah nanti di sana mereka akan, ada dukungan kelompok, ada dinamika kelompok, ada kegiatan-kegiatan psikososial yang saling menguatkan mereka gitu, sehingga mereka semakin, saling satu sama lain tuh saling menguatkan gitu. Nah kemudian, itu tadi ya kalau sudah berat cari bantuan. Nah jadi kita ini sudah membuka peluang
tadi di awal ya, sebelum sebelum saya sampaikan tips ini, kita membuka peluang bagi para penyintas ya Ustadz Iban ya, Penyintas untuk untuk mendaftarkan diri sebagai santri di pondok Pondok pesantren Pesantren Suluh Sumpah Melayu Madani. Madani gitu. Dengan gratis ya Ustadz Gratis, Iban ya? bismillah Dengan gratis. gratis. Ya alhamdulillah sudah gratis, dapat trauma healing lagi gitu ya. Nah, Dapat kalau untuk trauma healing saja kan harus ke profesional tuh bayarnya mahal ya Ustadz Iban ya. Masya Allah. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Sulung Melayu Madani ini kita berikan juga secara Gratis, gratis gitu. cuma-cuma. Ya, itu barangkali yang bisa apa ya, saya sampaikan ya, dan saya dan Ustadz Iban sampaikan di eh, Quran Time Quran Time kali ini gitu, untuk mengajak para penyintas khususnya untuk bergabung di di Pondok pondok Pesantren Suluh Suluh Melayu Melayu Madani. Madani untuk belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran dan mentadaburinya. Barangkali demikian. Semoga apa yang saya sampaikan pada hmm, Kesempatan hari ini, kesempatan kali ini di channel Quran time, Time bisa memberikan manfaat bagi penyintas bencana alam, dan kami insya khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Suluh Melayu Madani turut berduka cita ya berduka. Ustaz Iban ya, turut berduka cita, berbelasungkawa untuk para korban, dan kami membuka bagaimana cara kami berkontribusi atau bisa menolong ya dengan cara ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada eh, pada Kesempatan hari ini. kesempatan kali ini. Ya, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz Iban. Ya, terima kasih Bu Asmar atas tipsnya yang telah diberikan. Baik, para muhibul Quran yang dirahmati Allah, ada 3 kabar gembira yang akan saya sampaikan di dalam podcast ini, yang tadi juga sudah di-spill oleh Bu Asmar sendiri. Iya ya Bu. Yang pertama, kita telah membuka Trauma Healing Center. Trauma Healing Center ini ditujukan untuk para penyintas atau keluarga penyintas bencana yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang memiliki trauma atas bencana itu. Kita bisa membuka di sini secara gratis. Bisa datang langsung ke Pondok Pesantren Tahfidz Suluh Melayu Madani ini di Jalan Gambiran nomor 85A, Pandaian, Umbul Harjo, Yogyakarta. Kabar gembira yang kedua, kita juga membuka untuk para korban bencana atau para keluarga korban bencana yang masih mempunyai kerjaan atau sedang kuliah, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Kita membuka untuk menjadi santri pesantren Tahfidz Suluh Melayu Madani ini, dan semua biaya akan ditanggungkan gratis, dengan 3 kali makan dan asrama dan pendidikannya. Di sini juga ada tahfidz, ada digital marketing, dan lain-lain. Dan kabar gembira yang ketiga, ini kami membuka donasi untuk para korban bencana dan penyintas, bisa datang ke Lembaga Amil Zakat, Yakesma, DIY, yang berkantor juga di Pondok Pesantren Suluh Melayu Madani ini. Bagi yang ingin berdonasi, bisa datang langsung atau bisa menghubungi nomor di bawah ini. Baik, terima kasih. Jazakumullah Bu Asmar telah meluangkan waktunya dengan ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, para muhibul Quran, mari kita merenungkan kembali, kita doakan teman-teman kita yang sedang melanda bencana, tidak hanya di Aceh, tidak hanya di Sumatera, sekarang banyak juga bencana-bencana yang ada di Jawa Barat. Semoga lekas berakhir dan membaik. Al-Fatihah. Amin. Baik, muhibul Quran, eh,
dalam podcast ini kita bisa merenungkan, semoga bermanfaat. Astaghfirukum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.